Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, bergabung lagi dengan kami tentunya dalam nuansa pendidikan. Artinya bincang-bincang masih dalam seputar nuansa pendidikan, yang mana tentunya kali ini kami dari Media.Channel menyajikan kepada para pemirsa sekalian bincang-bincang seputaran tentang PPDB, yaitu Sekolah Islam Nabilah, khususnya sekolah SMA tentunya. Dan pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Namanya bincang-bincang memang harus ada kawan. Kalau sendirian tentunya kan tidak asik ya. Dan mana dalam hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMA, Bapak Denny Rahmat Kiswanto. Alhamdulillah, apakah Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya juga saya ditemani oleh Pak Ustadz Edi Humaydi, SPDI, selaku Ketua PPDB, Ustadz ya? Betul Ustadz. Oke, Alhamdulillah. Jadi bincang-bincang kami kali ini, Bapak Ibu tentunya menyajikan atau menceritakan kepada para pemirsa sekalian tentang kondisi, lokasi, dan juga tentang persyaratan-persyaratan bagi para peserta didik yang insya Allah akan masuk ke sekolah Islam Nabilah, khususnya di SMA tentunya. Dan untuk menyegerakan ya, apa yang Bapak Ibu pemirsa tunggu, saya langsung sapa dulu kepada Pak Denny tentang sekolah SMA Nabilah. Jadi Pak, sekolah SMA Nabilah ini mungkin kan para pemirsa ditanya-tanya, di mana lokasi Pak sekolah kita nih? Terima kasih ya. SMA Islam Nabilah terletak di Taman Duta Mas. Taman Duta Mas. Di Gedung D. Kalau dari pintu gerbang Taman Duta Mas itu langsung lurus saja. Iya ya. Dekat langsung ya. ketemu pokoknya. Langsung ketemu. Itu Depan dekat pendopo. depan pendopo. Pendopo ya. Pendopo RWI ya. Nah tentu Pak, bagi yang di Batam insya Allah mengerti nih, paham nih Pak. Tapi khusus yang luar Batam, bagaimana caranya nih? Oh iya. di mana nih lokasinya? Terletak di Kecamatan Batang Kota. Batang Kota. Jadi kalau dari luar kota tinggal perumahan Taman Duta Mas, insya Allah semuanya sudah tahu. Sudah tahu ya. Dan tambahan sedikit itu Ustaz. Gimana, biasanya kalau kita searching gitu ya, orang dari luar nggak tahu apa-apa tentang Batam, searching aja itu di Google, SMA Islam Nabilah, insya Allah ketemu saya. Alhamdulillah. Jadi tidak berapa sulit ya para pemirsa. Dan selanjutnya nih Pak Denny ya. Pak Den pakai nama Kis, atau artinya penuh dengan senyuman. Pak Denny, ini cerita-cerita soal SMA Islam Nabilah. Berapa lama sih Pak sudah berdiri SMA kita nih Pak? Alhamdulillah, sekolah kami mulai tahun 2015. 2015 Pak ya. Dan kami sudah meluluskan 3 angkatan. Dan ini insya Allah akan angkatan keempat Pak ya. Tentu lulusannya juga nanti perlu kami tanyakan juga, tapi nanti saja dulu. Nah, selanjutnya saya ke Ustadz Edi nih. Cerita-cerita tentang PPDB Ustadz. Apa persiapan yang sudah Ustadz siapkan lah intinya dalam penerimaan murid baru nih Ustadz ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Gini Ustaz, jadi SMA ini kan termasuk terbaru ya dari produk Yayasan Syafi'i Amanah ya, dari TK, SD, SMP sampai SMA. Nah, program-program ataupun persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan untuk PPDB ini karena ini musim pandemi gitu ya, dimana orang-orang itu kayaknya khawatir kalau keluar. Kami lebih fokuskan ke promosi lewat media sosial gitu, lewat Instagram, lewat Facebook juga, jadi lewat WA juga iya. Jadi alhamdulillah kreasi daripada anak-anak OSIS kami juga gitu kan, teacher-teachernya yang kreatif juga sudah banyak kita lakukan video-video tentang pengenalan sekolah Nabilah. Alhamdulillah. Ini juga menjadi salah satu langkah awal kita juga. Betul sekali Ustaz. Podcast kita hari ini. Jadi kita tunjukkan bahwasanya sekolah Nabilah itu sebenarnya potensinya besar untuk teachernya ataupun untuk siswa-siswinya gitu kan dalam hal media teknologi. Benar. Gitu. Jadi itu yang kita maksimalkan adalah promosi lewat media sosial. Walaupun di luar daripada itu yayasan juga sudah mensupport dengan banner-banner yang ada di sekitar lingkungan sekolah Nabilah. Jadi kita memang udah sebar Ustaz ya. Sudah disebarkan. Ya. Jadi kita udah ibaratnya sudah berusaha. Ya nanti kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya ya. Oke Ustaz. Nah, ini Ustaz mau tanya juga nih Ustaz. Kapan mulai dibuka penerimaan murid baru dan kapan ditutup kira-kira nih Ustaz? Kalau pembukaan sebenarnya udah dibuka Ustaz. Sudah ya, udah sekitar 10 hari yang lalu sudah serentak dibuka sih kayaknya dari TK sampai SMA kita bareng-bareng bukanya.
lebih tepatnya itu kalau tanggal 16 saja di Januari. 16 Januari ya. Tepatnya. Kalau melihat di Facebook saya mungkin ya, kenal Facebook saya ya. Edi Humaydi itu harus Edi dijelasin Humaydi di ya. Facebook biar nggak Ya. biar dicari sama Ya, para ya, pemirsa. Facebook saya di Edi Humaydi itu sudah ada promosi tentang sekolah Nabilah ya. Dari mulai kita pertama kali mengeluarkan ya tanggal itu di Facebook saya. Oke, insya Allah. Jadi para pemirsa tentunya cari-cari di Facebook Edi Humaydi saya. Insya Allah ada di sana beberapa informasi tentang sekolah Nabilah khususnya. Juga ada ini Ustaz, kita mempunyai grup juga atau mempunyai page di Facebook tersebut yang namanya SMA Islam Nabilah, baik di Facebook ataupun di Instagram. Kalau di Instagram namanya official. Ya. Official Kalau di Instagram ya SMA Nabilah. official ya. Official. Official SMA Islam Nabilah. Oke, memang zaman sekarang ini Ustadz, memang kita harus bergerak di media sosial. Karena orang tidak pernah lepas dari handphone. Ya, lepas dari yang lain gampang, tapi lepas dari handphone bikin sakit kepala kadang-kadang. Tapi cerita-cerita nih Ustadz pakai kayak gini nggak pusing ya Ustadz ya? Ini soalnya saya seumur hidup Ustadz, memang pakai kacamata besar ini susah. Ini agak goyang juga. Faktor usia juga mungkin matanya beda dengan punya Ustadz kan. Iya ya, saya juga Ustadz. Ini memang pakai kayak gini agak sedikit pusing. Baik, kita lanjutkan lagi kita Ustadz. Ini saya langsung tanya juga kepada sekolah nih kita. Berapa tenaga pendidik Pak Den di SMA Islam Nabilah? Alhamdulillah tenaga pendidik kami 12 orang. 12 orang. Lulusan negeri dan swasta ya. Di antaranya negerinya ada Brawijaya, UNS Solo, kemudian UNP Padang, kemudian swasta yang lain, bahkan ada juga yang dari produk lokal sini Batam ya. Undrika. Universitas Riau Kepulauan. Tambahan sedikit juga Pak Kepala Sekolah. Jadi karena kita kan SMA sekolah ini sekolah Islam. Iya betul. Jadi alhamdulillah tenaga pendidik juga didukung dengan lulusan pondok pesantren Ustaz. Yang nggak perlu jangan sampai dilupakan karena itu sebenarnya ya program yang memang tujuan daripada yayasan jadi untuk lebih mengedepankan ataupun mengutamakan tentang keagamaan. Betul. Jadi kami ada guru tahfiz, beliau dari pondok pesantren juga dari Jawa Barat ya. Alhamdulillah kalau nahwu sorof itu ya ngaji di maksud alfiyah itu insyaallah sudah khatam gitu. Dan untuk tahfiznya juga insyaallah sudah bisa ditasheh gitu. Alhamdulillah. Dan itu saya sendiri juga walaupun dari saya universitas swasta kan, tapi saya lama di pondok pesantren gitu. Jadi lebih banyak mendapat atau ilmu itu dari pengalaman di pondok pesantren. Dan ini tentunya para pemirsa kaum muslimin tentunya menjadi nilai tambah ya bagi kaum muslimin begini. Ustaz, biasanya kan orang masuk sekolah sini nanti nilai agamanya apa, nilai plusnya. Tentu ini salah satu dari program SMA. Selain daripada yang Ustaz ceritakan, apalagi program SMA kira-kira Pak Den ya? Kalau program tadi keagamaan nih, sekarang dari secara umum ya. Secara umum gini. Sesuai dengan visi kami ya, bahwa kami insya Allah adalah terwujudnya sekolah yang Islami ya, yang berkualitas intelektual, spiritual dan emosional. Itu yang utama. Nah, bagaimana untuk pelaksananya? Tentu kami didukung oleh SDM yang mumpuni tentunya ya, yang bisa mendukung visi misi sekolah. Betul. Jadi itu memang salah satu keseimbangan. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, kalau dalam Al-Quran itu kan begitu saja. Wabtaghi fi ma ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka bagaimana dunia. Jadi antara dunia kalian cari, akhirat dicari. Jangan dunia saja cari, tiba-tiba akhirat nggak bisa sholat saja. Betul. Jadi saya tambah lagi, memang untuk masalah ini selain pendidikan jelas ya, masalah pendidikan kami juga ada eskul yang mendukung ini keseimbangan antara agama dan yang dunia. Jadi kami pada dasarnya kita bagi 4 masalah eskul ini ya. Yang pertama keagamaan tentu, kemudian masalah sains, kemudian seni karena kita juga memberikan seni, kemudian dan olahraganya. Jadi yang keagama itu adalah tahfiz bagi yang murid-murid kami yang ingin melanjutkan tahfiznya. Kemudian ada hadroh juga. Musik tapi Islami. Kemudian sainsnya jelas untuk yang sains itu sendiri, yang masalah IPA, kemudian robotik. Jadi kita jangan sampai sekolah kita ketinggalan di bidang eptek. Betul. Jadi kita langsung adaptasi eptek itu salah satunya dengan program robotik. Tetapi kita juga mencari keseimbangan antara itu ya. Jadi yang seninya pun kita perhatikan juga. Jadi di situ ada sintertasiknya,
Kemudian Dramen ada Ustaz? Dramen juga yang berkelompok rame kan. Saya jadinya panggil Bang Tin itu. Oh iya. Dan Panggilnya saya salah. oke ya, sekali lagi satunya lagi adalah masuk olahraga. Jadi seharusnya jasmani juga kan. Ada panahan dan silat. Nah, itu yang di eskul di kelas kami. Jadi tentunya kaum muslimin tentunya banyak pilihan ya ketika masuk ke sekolah SMA tentunya. Ustadz, ini ngomong-ngomong tentang PPDB lagi kembali tadi Ustadz. Ini perlu juga kita jelaskan ke para kaum muslimin kaum muslimat tentang ini biasanya hal yang paling penting Ustadz. Di mana-mana orang kalau mau daftar sekolah pasti itu yang ditanya dulu. Mahal nggak kira-kira masuk SMA? Fulus ya. Mahal nggak kira-kira? Jadi begini, memang animo masyarakat mungkin apalagi kalau daerah kami ya dasar di Batu Haji gitu kan dengan SMA atau sekolah Nabilah itu wah sekolah mahal gitu. Ya. Jadi alhamdulillah berkat beberapa musyawarah yang telah ditempuh atau dilakukan oleh kepala sekolah dan juga dengan yayasan untuk tahun ini sekolah Nabilah ya wabil khusus ini kan kita sedang bicara tentang SMA ya. Betul. Itu telah memberikan diskon ya diskon kepada auden nantinya calon peserta didik bahwasanya kami memberikan diskon 50% uang muka yang tadinya uang mukanya tuh seumpama sekian gitu ya kita potong sekitar 50%. Uang jadi sarpras atau uang sarpras? Nah, uang sarpras. Ini memang harus kita jelasin detail. Satu itu. Yang kedua kita memberikan apresiasi kepada beberapa siswa yang calon peserta didik yang mempunyai prestasi ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu nanti akan mendapatkan diskon dari yayasan khusus. Satu. Yang kedua gini, saya potong sedikit. Ranking 1, ranking 2 dari 3 nih ya. Dari luar ya. Iya, dari luar. Ya, kalau khusus untuk SMP Nabilah ya, untuk dari SMA Nabilah mau masuk ke sekolah SMA Islam Nabilah, itu ada diskon tersendiri lagi. Ada diskon dari yayasan untuk khusus yang pernah ataupun yang dari SMP Islam Nabilah. Nah, gitu. Itu yang ke satu dan kedua ya. Dan yang ketiga itu diskon untuk anak-anak yang mempunyai hafalan. Hafiz-hafizoh. Hafal juz 1 dapat diskon. Berapa? Hafal juz 2 dapat diskon pembayaran. Juz 3 dapat diskon pembayaran. Dan maksudnya. Seterusnya. Dan seterusnya dan itu diskonnya ada disesuaikan oleh yayasan nantinya. Jadi kalau penasaran bisa langsung hubungi administrasi kami ya, di kantor Yayasan Safi Amanah. Yayasan Safi Amanah. Dan yang keempat ini launching baru tadi nih. Apa tuh? Jadi kemarin saya memang usulkan khusus kepada Ibu Direktur bahwasanya bagaimana kalau kita juga menggait anak-anak yang memang itu ahli masjid. Jadi remaja yang ahli masjid gitu kan mereka mau jadi remaja masjid benar-benar mereka rajin mengaji, rajin ibadah, tetapi mereka punya keinginan sekolah di sekolah Nabilah, maka mereka akan kami berikan diskon lagi. Tapi bukan free ya? Diskon lagi. Tapi tentunya dengan beberapa persyaratan gitu ya. Sama contohnya satu rekomendasi dari ketua DKM bahwasanya anak tersebut benar-benar anak remaja masjid. Betul. Nah, gitu. Surat keterangan ya. Surat keterangan. Berupa rekomendasi tadi ya. Dan itu akan berkelanjutan, nggak cuma pas pertama aja. Nanti di setiap bulannya juga kami akan meminta bukti kegiatan anak tersebut ketika di masjid. Itu menjadi rumah masjid kan punya program itu Ustaz. Nah, itu yang akan kita minta. Jadi itu 4 program yang kami lakukan. Tentunya kaum muslimin mendengar nih semuanya Ustaz, dan salah satu daya tarik tentunya. Karena biasanya yang menjadi kendala seseorang ya khususnya memang masa pandemi sekarang Ustaz, orang banyak ketimpa ya atau kena efek ya daripada pandemi ini. Nah, saya kembali ke Pak Denny ini tentang begini Pak Den. Tadi Pak Denny sudah menjelaskan sekitar 12 orang ya daripada peserta tenaga pendidik SMA Islam Nabilah tentang kualifikasi pendidikan. Maksudnya nih ada berapa orang yang S1, S2 gitu Pak Den? Untuk saat ini semuanya tentu S1. S1 ya. Alhamdulillah sudah. Masih S1 alhamdulillah. Kemudian jurusan di SMA berapa jurusan Pak Den? Kami ada 2 jurusan, IPA dan IPS, masing-masing 2 kelas. Iya ya? Iya. 2 kelas alhamdulillah. Jadi IPA IPS masing-masing 2 kelas masih. Kemudian tadi lulusannya sudah keempat nih Pak Den ya. Iya. Akan keempat. Akan keempat. Nih perlu juga dijelaskan kepada pemirsa nih Pak Den. Dari
3 yang sudah lulusan itu berhasil ke universitas mana nih Pak Den? Jadi gini, Ini salah satu branding juga Betul ya. sekali. SMA emang Iya, itu yang betul. dipandang. kalau tujuan kami yang dari awal begini, setelah lulus SMA itu cuma 2 pilihan di tempat kami. Iya. Satunya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang satunya lagi adalah masuk ke dunia kerja. Jadi yang tentu selain materi pendidikan supaya seandainya Siap kerja gitu. mereka akan ke jenjang lebih tinggi, kami juga melatih pelatihan dasar, maksudnya pelatihan dasar yang kita susun di tadi, maaf ya sebelum saya sebutkan di FQ yang wajib kami pramuka. Selain itu kami juga memberi kemampuan mereka selain di eskul tersebut, kemampuan bicara, berinteraksi, sehingga saat mereka akan ke dunia kerja mereka walaupun belum siap sekali, setidaknya 50% mereka ada di situ. Nah, sedangkan yang di perguruan yang mereka masuki memang ada yang negeri dan ada swasta. Yang di Batam sendiri, yang di Potek ada buat sini. Kemudian Poltek tiap tahun, Pak. Potek alhamdulillah tiap tahun ada. ya? Alhamdulillah. Tiap tahun selalu ada. Yang keluar kota? Yang keluar kota yang di banyak. Satunya yang ada di Undip ada. Yang negerinya ada Semarang, Brawijaya. Brawijaya pun juga ada. Kemudian yang di Unpad yang baru juga ada. Ada ya. Jurusan Rusia, nggak salah, bahasa Rusia maksud saya. Khusus untuk bahasa Rusia? Iya, di Unpad. Jadi kemudian yang lainnya, yang swasta, insya Allah swasta yang kategori A. Contoh yang sekolah Telkom dan yang lainnya. Trisakti juga ada. Oh, Trisakti ya. Kalau melihat dari apa namanya jebolan lulusan SMA Islam Nabilah kemudian universitas yang menerimanya, tentu kualitas pendidikan kita ini sangat-sangat bagus ya Pak Den ya. Bagus ya. Bisa dibuktikan. Tentunya ini menjadi apa juga namanya, menjadi daya tarik bagi kaum muslim tentunya. Jangan pernah merasa ragu untuk masuk ke SMA Islam Nabilah. Kemudian mengenai pembiayaan tadi sudah, mengenai tentang lulusannya sudah, kualifikasi pendidikan sudah, target ke depan kira-kira mau dicapai. Apa nih kira-kira? Ke Pak Dini? Iya, Pak Kepala Sekolah. Kepala sekolah. Kalau target yang dicapai tentunya kami paling tidak bisa sebanyak mungkin yang melanjutkan diterima di PTN. Tetapi sama kembali kan, minat anak ini kan beda-beda nih. Ada yang tidak semua PTN bisa support. Jadi ada yang memang di swasta, tapi swasta yang level A. Level A lah ya, yang grade A, sehingga mereka seandainya mereka ingin punya cita-cita, mereka benar-benar yang sesuai dengan di bidangnya di PT-nya tersebut. Masing-masing ya tentunya. Kemudian Ustadz, tadi saya tertarik dengan satu pernyataan Ustadz bahwa SMA Islam Nabilah ini punya branding tentang keagamaan. Ya, betul. Kira-kira dari nilai keagamaan yang sudah berprestasi jelas dari bidang keagamaannya, adakah kira-kira? Jadi kalau untuk keagamaan ini, karena memang kita itu banyaknya kegiatan ketika COVID kemarin ya, banyak sekali kegiatan dari lomba-lomba dan sebagainya gitu. Ada beberapa perlombaan yang kita ikuti, salah satunya dulu lomba ceramah gitu. Lomba ceramah di ya? Kemenak itu sempat kita juara 2. Alhamdulillah. Batam lah itu beratnya, alhamdulillah. Ini kan prestasi luar biasa nih. Ya. Sebenarnya karena waktu dan juga karena peluang kita untuk mendaftar itu terkadang berbenturan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, sehingga kadang kita nggak bisa ikutin Ustaz. Tapi paling tidak kemarin juga pernah ikut lomba hadroh di MAN negeri ya. Walaupun tidak juara tapi kita masih masuk ke 5 besar gitu. Alhamdulillah. Jadi hadrohnya dengan latihan yang sangat minim waktunya, tapi karena anak-anak itu memang semangat sehingga mereka bisa, dan akhirnya mereka bertempur gitu di ajang lomba tersebut dengan anak-anak yang memang sudah lihai. Tapi alhamdulillah karena mereka itu disiplin, masih masuk ke 5 besar lah kita. Alhamdulillah. Baik, tentunya ini Ustaz lagi nih. Ini kan penerimaan siswa baru Ustaz. Ini ngomong-ngomong bincang-bincang kita ini, kira-kira saya mau tanya nih singkatnya. Memang SMA sudah boleh tatap muka nih? Oh tuh. Kalau masalah tatap muka gini, kebetulan yang jenjang SMA kan di bawah provinsi ya. Yang jelas dalam minggu-minggu ini kami memang sedang mengadakan simulasi yang untuk apa? Jadi bertahap. Jadi sementara 3 sekolah dulu akan disimulasi. 3 sekolah atau 3 kelas maksudnya? 3 sekolah. Tapi dari Sekri ya, yang di Batam, di Batam ini memang simulasi terlebih dahulu. Jika kita ingin memastikan bahwa PTM yang nanti dilaksanakan adalah benar sudah terverifikasi. Jadi kita tidak asal perlu tatap muka,
Tidak, tapi Siapa? memang sudah persiapan dengan baik. Insya Allah sekolah kami sudah siap. Kita hanya menunggu verifikasi aja Dari provinsi Provinsi, juga ya. dari kota. Tapi ke provinsi itu harus visitas atau kasih surat aja nih kira-kira? Oh, jadi langsung visit, langsung Visit ya, langsung. cek secara langsung. Jadi insya Allah jadi yang akan PTM nanti, insya Allah saatnya kita memang PTM, bahwa kita memang sudah siap. Insya Allah ya. Intinya kita udah siap di visit gitu, Ustaz. Kita hanya menunggu. Menunggu. Jadi dari mulai penggunaan hand sanitizer tempatnya udah Iya, ada, iya. terus spanduk. Artinya wajib pakai protokol masker. kesehatan sudah Protokolnya udah semuanya sudah Ustaz. bahas, ya. Baik secara dohir wa batinan gitu. Wa batinan itu maksudnya di Dapodik kita juga sudah. Ya di Dapodik kita sudah Ustaz nih kalau penuhi ngomong- persyaratan semuanya. Kalau ngomong terlalu dalam banget ya, Pak. Johir batin. Oke Ustaz, target nih Ustaz, berapa kelas tahun ini Ustaz? Target tetap 2 kelas. Ustaz. 2 kelas ya? Karena kemampuan kami memang baru 2 kelas. Baru 2 kelas. Dan itu salah satu kelebihan SMA Nabilah adalah kita itu sekolahnya tidak terlalu banyak murid Ustaz. Jadi kita Jadi sama murid fokus itu ya. fokus. Benar-benar kita ikatan cinta dengan murid-murid itu ada gitu. Insya Allah. Insya Allah. Ikatan batin maksudnya kalau anak-anak nggak bisa langsung tanya ke teachernya. Kan nggak terlalu banyak. Tapi Kan gitu. ngomong-ngomong Ustaz, di SMA untuk apa ya? Penggabungan antara laki perempuan. Oh, untuk itu ya. Ya karena sekali lagi ya, itu memang tujuan kami sih dari awal ya, Iya, karena iya, iya. sudah besar-besar semuanya. Tapi karena apa daya kan kondisi situasi yang belum memungkinkan. Jadi kalau ibaratnya kita mau tahkim ataupun menetapkan hukumnya ini adalah hukum darurat. Hukum darurat kita Hukum masih darurat. halwat antara Betul. masih ada campur. Tapi insya Allah proses ke Insya Allah lebih kedepannya baik, kalau Ustaz, ya. memang Allah memberikan rezeki besar untuk kita semuanya gitu ya, mempunyai fasilitas yang memadai, akan kita pisahkan. Oke, gitu. terima kasih Ustaz. Jadi gini Pak, Denny, saya tambah dulu ya. Iya, memang Jadi saya mengapa tambahin tadi. ini mengapa kita harus campur? Kita tak sama ya. Kalau yang mungkin yang lain hanya kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau di SM ini kan sesuai penjurusan. Jadi minat anak ini ke IPA atau IPS. Jadi kalau IPA IPA, IPS IPS. Kalau memang terpaksa masih ada yang lagi dalam perempuan, tapi kita pastikan bahwa tempat duduk mereka itu adalah memang jarak yang cukup Jauh. jauh. Iya. Tapi Coba. memang sebenarnya Pak Den, saya ingat juga dulu kita masuk pesantren Ustaz. Saya waktu masuk pesantren itu yang namanya sudah pemilihan jurusan memang itu digabung. Iya. Iya, saya juga dulu digabung. Tapi ketika memang Ustaz jurusan apa di pesantren? jurusan IPA. IPA. Ustaz udah lupa matematika saya. Oke, dari Ustaz PBDB ini, Ustaz adakah website atau apa yang bisa dihubungi oleh wali murid misalkan? Atau memang sistemnya online juga bisa Iya. barangkali Ustaz ya? Jadi seperti tadi saya sampaikan di Facebook kami atau di Instagram kami itu sudah kami sebutkan ya, bahwasanya di situ sudah tertera website yang bisa dikunjungi untuk pendaftaran secara online itu ataupun pendaftaran secara offline. Kalau secara offline silakan hubungi nomor sekian ataupun langsung ke tempat kami. Ada pendaftaran secara online itu menghubungi atau mengunjungi website si Nabila apa Pak? sch.id. sch.id. Namanya agak susah. Si Nabila SI nya gitu ya. Sinabila sch.school.id Indonesia. Oke, Di jadi situ insya Allah sudah ada kegiatan dan sebagainya. Nah, jadi para pemirsa tentunya bisa kalau yang mau praktis, insya Allah masih boleh dengar ya bincang-bincang kita Ustaz. Iya, iya. Kemudian Ustaz mau syarat masuk SMA itu Ustaz sulit enggak sih Ustaz? Insya Allah kami tidak mempersulit. Tapi paling tidak adalah yang kami teskan Syarat-syarat di situ. dokumen, Ustaz, ya? Dokumentasi pasti itu sama dengan jalannya ada fotokopi jasa, terus fotokopi KK, terus ada foto 3x4 gitu ya. Yang jumlahnya itu di website sudah disebutkan. Terus ada tes juga. Tes ya, Nah, tertulis tanda atau wawancara? Tes tertulis dan tes wawancara. Wawancara ya. Tes tertulisnya itu tes tertulis untuk pendidikan umumnya. Pendidikan umum nanti ada soal tentang IPA, soal tentang IPS, juga ada soal keagamaan. Itu tes tertulisnya. Terus wawancaranya itu tes ngaji, Ustaz. Ngaji Ustaz. Saya kepengen murid-murid saya itu bisa ngaji Al-Qur'an. Betul. Jadi terus gimana kalau yang nggak bisa, apa nggak diterima? Nggak begitu. Kalau nggak bisa justru ini target saya. Akan saya
ajari dia untuk bisa ngaji Ustaz. dari alif batak sampai bisa baca Al-Quran. Tapi Ustaz, sepanjang yang Ustaz tahu nih selama di SMA ini Ustaz. Setahu saya kan kalau SMP itu kan memang dia ada tes munakosa Ustaz ya kan. Iya, betul. Yaitu syarat seorang lulus di SMP itu harus bisa ngaji. Betul sekali, Kemudian Ustaz. akan melanjutkan ke jenjang SMA. Kira-kira Betul dites ulang lagi ya kalau udah dapat sertifikat atau enggak nih Ustaz? Karena saya ini termasuk panitia munakosa, Ustaz. Jadi saya tahu yang dites itu kayak apa. Jadi jadi walaupun udah ijazah munakosa, tetap akan saya tes juga. Tetap bisa, ya. Saya cuma pengen mengetahui kemampuan baca Al-Qur'annya itu sampai mana. Oke, Karena di oke. kami ada pelajaran bahasa Arab. Heeh. Bagaimana akan bisa menerima pelajaran bahasa Arab kalau nggak bisa baca Al-Qur'an kan gitu. Itu yang kami kejar. Akan dipakai bahasa Rusia juga Ustaz. nggak mungkin. Taman aja gini Ustaz. Jadi gini, kami yang bukan antara bisa atau enggak, kami hanya pemetaan. Jadi misalnya ini sudah lancar, alhamdulillah. Tapi misalnya dia belum lancar, dia akan guru-guru di SMA kan, insya Allah siap akan memberi pelajaran, Iya. mengajari lah. Dan alhamdulillah memang dari beberapa murid kami ada yang mu'alaf. Jadi yang baru belajarnya, insya Allah baru dulu belum bisa, belajar di SMA bisa gitu. Iya, Jadi alhamdulillah. inilah target kami. Terima kasih tentunya ke Pak Denny dan juga Ustadz ya. Iya, betul. Untuk kaum muslimin dan muslimat tentunya Bapak Ibu ya kami tetap mengharapkan kiranya Bapak kaum muslimin dan muslimat tentunya bisa masuk ke sekolah Islam Nabila sebagaimana sudah kami bincang-bincangkan tadi bahwa ada beberapa diskon juga untuk pembiayaan, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentunya masalah pembiayaan, insya Allah ada diskon ya, artinya pemotongan. Kemudian selanjutnya juga saya yakin ya, ini ada dari PPDB tentunya, bahwa sekolah Islam Nabila ini memang kepedulian sosialnya besar Pak ya. Iya. Nah dalam hal ini tentunya Pak, ini pertanyaan saya terakhir insya Allah nih. Pertanyaan terakhir, kalau tentang sosialnya, ada nggak kira-kira Ada. sekolah SMA kerjasama dengan satu organisasi yang misalkan mengayomi anak yatim atau orang-orang tidak mampu kira-kira Pak? Ada Pak, dari DSNI, DSNI ya. Kemudian rumah sakit apa ya? Yatim mandiri. Yatim mandiri. Yatim mandiri, Yatim ya. mandiri. Jadi kita memang peduli pada terutama anak-anak yatim ya. Iya, ya. Insya Allah anak-anak ini insya Allah akan memberi keberkahan bagi kami. Betul, betul. Jadi sehingga jadi udah kebijakan sekolah Nabila ya, bukan SMA aja, bahwa yang anak yatim yang insya Allah yang bekerjasama dengan DSN dan yatim mandiri itu sekolah kami free. Free ya. Yang itu. Artinya memang maaf sekali ya para kaum muslimin tentunya, artinya yang memang yatim yang tidak mampu ya. Atau kalau mampu Ya, yatimnya betul. ya tentu Yatim yang tidak mampu, dan itu kita memang sudah mempunyai kerjasama dengan DSNI yang ada di Muka Kuning, tepatnya di Masjid Nurul Islam, ya, dan juga yatim mandiri, ya, dimana yang menyaring untuk siswa tersebut itu dari mereka, Ustaz. Jadi kita tinggal menerima saja karena mereka sudah menyaring dengan cara mensurvei, terus melihat kemampuan ataupun prestasinya. Jadi anak yatim ini memang anak yatim yang berprestasi. berprestasi sebenarnya. juga ya. Ya, anak yatim yang berprestasi, terus kebetulan pengen meneruskan sekolahnya, cuma masalah perekonomiannya itu agak terganjal, sehingga dari yatim mandiri ataupun DSN inilah menemukan mereka. Betul dan sekali. akhirnya bisa masuk ke sekolah kami. Amin. Setiap tahun ada, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, ini kan kita di sekolah Islam Nabilah ini kan banyak jenjang Ustadz ya. Mulai dari SD, TK, SD, SMP sampai SMA. Kira-kira nih Ustadz, kalau dari jenjang SMP masuk SMA masih dites atau nggak langsung free masuk kira-kira? Kalau dari SMP 16 di internet insya Allah tidak, karena kita percaya bagaimana SMP itu. Jadi dari SMP sendiri sudah memberi pengajaran baik pendidikan dan agamanya. Jadi kita hanya melanjutkan aja. Ya lanjut aja. Berarti Insya tidak Allah dites ya. Insya Allah. Jadi tentunya juga untuk peserta didik dari SMP Islam Nabila, bagi kaum muslimin kaum muslimat tentunya yang terkhusus wali murid nih Ustaz ya. Tidak perlu dilakukan untuk langsung masuk ke SMA tanpa tes ya, tanpa tes. Baik Ustadz, kayaknya bincang-bincang kita sudah cukup. Bincang-bincang kita sudah cukup. Kayaknya nggak Terima cukup kasih. kalau kita bicara terus ya. Iya, nanti kalau kita sambung terus insya Allah sampai pagi Insya kita Allah. bisa apalagi kita ngobrol sama Ustadz sama Pak Denny ini asik. Di waktu yang Iya, insya Allah kalau untuk sekedar tentang persoalan apa tadi, persoalan tentang PPDB tadi, Iya. saya rasa sudah cukup ya. Insya Wali Allah. murid, kaum muslimin, kaum muslimat tentunya sudah bisa menyaring apa yang kita bisa sampaikan tadi. Kesimpulannya tentu yang pertama tadi bisa saya tanggap bahwa SMA Islam Nabilah untuk pembiayaan insya Allah
ada diskon. Di diskon. Kemudian persyaratan juga tidak sulit. Memang ada tes ngaji. Memang ya sebagai sekolah Islam Nabiyah tentu kita harus selektif juga soal itu saja. Makanya tadi agak sedikit akan saya sampaikan yang dari SMP Islam Nabilah, maksudnya tidak dites, tetapi saya tetap pengen tahu kemampuan ngajinya itu. Tapi itu bukan apa namanya? Hanya pemetaan saja. Pemetaan saja, bukan penentu diterima atau tidak. Betul, Insya Allah tidak. Karena dari SMP Islam Nabilah, Insya Allah akan kami terima, terbuka lebar kan. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kekhawatiran tentunya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun berada tentunya bincang-bincang kami sudah selesai. Para kaum muslimin tentunya yang sudah menyaksikan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al Ustadz dan juga Pak Denny selaku kepala sekolah. Banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir Sama-sama. di channel tentunya. Dan kami akhiri, kalau ada kayu berduri jangan letak dalam sepatu. Asik. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.